Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di insight kedua di mata kuliah konseling humanistik. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai peta konsep menyeluruh dari konseling humanistik. Lalu apa sih itu peta konsep menyeluruh? Jadi kalau dapat kita katakan atau dapat kita mungkin bahasa gampangnya, peta konsep menyeluruh itu kurang lebih adalah sejarah. Jadi pada kali ini saya akan membahas sejarah terbentuknya konseling humanistik itu sendiri. Nah, kita di sini akan membahas mulai dari munculnya filsafatnya itu sendiri dan juga filsafat dan psikologinya itu sendiri. Jadi ini beda ya. Jadi pertama kita akan membahas filsafatnya dulu, bagaimana paham-paham para ahli itu muncul dan membentuk pemikiran humanistik, dan juga filsafat psikologi yang bisa dikatakan itu bentuk prakteknya sih, biasanya sih bentuk pemikiran dan prakteknya itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas dari filsafatnya terlebih dahulu. Oke, di dalam perkembangan filsafat ini terbagi atas dua masa, bisa dikatakan, yaitu pada masa dimana paham modernisme ini berkembang, dan juga ada di masa paham postmodernisme ini juga muncul akhirnya. Nah, yang pertama adalah paham modernisme itu sendiri sih. Jadi di dalam paham modernisme ini mereka ter terwujud ya, mungkin bisa dikatakan terwujud pada akhir abad ke-8 atau bisa dikatakan di pertengahan. Nah, em, pemikiran humanistik ini nih, mereka terwujud karena adanya awalnya em, gereja yang dikatakan sebagai pedoman kegiatan bernegara mereka itu mendapatkan beberapa pertentangan dari para ahli. Akhirnya para ahli itu mereka mulai merubah pandangan mereka, dan akhirnya juga tersebar juga nih pandangan tersebut. Mereka tuh merubah pandangan yang awalnya tadi menganggap gereja itu sebagai pedoman kegiatan, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan gereja, menjadi pandangan yang berpusat pada manusia, atau dapat dikatakan humanisme pada saat itu, paham humanisme. Jadi di paham humanisme itu, filsuf ini menganggap manusia bisa mengoptimalkan diri mereka seperti bisa membuat ide-ide, mereka bisa membuat kreasinya mereka sendiri. Contoh, mereka mungkin pada saat itu kan pesawat belum ada ya, pesawat bukan pesawat yang sekarang sih, tapi bisa dikatakan pesawat zaman dahulu itu kan belum ada. Nah, di abad pertengahan itu, di akhir abad ke-8, di dalam fase perubahan di paham humanisme ini, mereka menganggap bahwa kita ini manusia bisa membuat pesawat gitu loh. Jadi
filsuf-filsuf menganggap kita ini sebenarnya mempunyai potensi. Nah, itu untuk paham humanisme. Jadi ini paham ini nih terus berkembang dan selalu berkembang hingga akhirnya pada abad ke-19 mulailah berkembang yang namanya paham eksistensialisme. Jadi paham eksistensialisme ini terjadi karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua yang disebabkan karena kan Perang Dunia itu kan yang berperang kan satu dunia berarti kan ya. Nah itu ternyata mempengaruhi psikologis satu dunia itu tersebut, dan akhirnya dari berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Kedua mengakibatkan munculnya paham modernisme. Nah, paham modernisme ini apa sih? Jadi paham modernisme ini adalah paham yang berkisar mungkin tentang pencarian kebenaran abstrak dalam hidup. Jadi di dalam postmodern ini mereka menanamkan mungkin bisa dibilang paham yang mengkotak-kotakan. Jadi di dalam ini mereka nih lebih suka menyempitkan pandangan mereka. Contoh mungkin misal di zaman Perang Dunia itu kan banyak banget ya negara yang dijajah, dan mereka menganggap mereka itu kan pasti membutuhkan namanya kemerdekaan, dan mereka tuh menganggap kemerdekaan itu adalah negara yang telah bebas dari penjajah. Mereka tuh mereka tuh hanya memikir bahwa kalau kemerdekaan tuh hanya itu saja. Nah, itu adalah salah satu pemikiran paham modernisme. Nah, lalu apa aja sih ini ciri-ciri paham modernisme? Jadi kalau paham modernisme ini ciri-cirinya adalah mempunyai standar yang baku. Jadi bisa dikatakan paham modernisme ini terbentuk karena adanya idealisme yang seperti tadi saya berikan contoh. Kemerdekaan itu kan sebenarnya banyak pengertiannya dan arti sebuah kemerdekaan. Tetapi pada saat itu mereka menganggap kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajah dan memenangkan perang tersebut gitu. Itu adalah salah satu ciri paham modernisme, yaitu mempunyai standar yang baku. Kemudian di ciri paham modernisme ini adanya doktrin, dan di paham modernisme ini adanya narasi besar tentang keadilan. Nah, narasi besar tentang keadilan ini dapat dikatakan, narasi besar tentang keadilan itu adalah sebuah konsep yang diakui oleh masyarakat, atau bisa dibilang oleh manusianya itu sendiri gitu. Nah, kemudian ciri paham modernisme yang lainnya adalah mereka tuh sifatnya mengkotak-kotak atau mengkerdilkan.
Itu adalah ciri paham modernisme itu sendiri. Nah, setelah berlangsung lama juga sih, dari abad ke-8 sampai ke abad ke-19, akhirnya muncul paham modernisme pada tahun 1970. Nah, mungkin saya ingatkan kembali ya bahwa sebenarnya paham postmodern ini bukan pada tahun 1970. Sebenarnya sudah, apa ya, bisa dibilang sebenarnya sudah berkembang sebelumnya di tahun 1970-an sebelum. Tetapi tahun 1970 ini baru nih postmodern ini viral, istilahnya mereka tuh viral, baru ada tuh pada tahun 1970. Lalu bagaimana sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya dari paham postmodern ini adalah adanya interpretasi skeptis terhadap segala hal. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di dalam paham postmodern ini mulailah para filsuf mengajarkan untuk berpikir skeptis atau berpikir kritis terhadap setiap paham atau setiap ideologi. Itu kita harus berpikir secara skeptis. Kemudian di dalam ciri paham postmodern ini juga tidak mempercayai dengan narasi besar, dan mereka juga menganggap bahwa kebenaran itu tidak bersifat tunggal atau mutlak. Nah, itu mungkin dari paham postmodern. Selanjutnya, tadi kan kita udah mau perkembangan filsafat. Nah, selanjutnya kita membicarakan perkembangan filsafat psikologi. Nah, bagaimana sih itu perkembangan filsafat psikologi ini nih berkembang? Nah, yang pertama adalah dari Wilhelm Wundt. Nah, dia itu pada tahun 1879 mendirikan sekolah psikologi. Sebenarnya Wilhelm Wundt ini melakukan hal tersebut karena dia itu ingin menyelidiki isi pikiran sadar manusia dengan aliran strukturalisme. Jadi buat kalian yang mungkin masih kurang paham dengan kata-kata ini, dapat dikatakan Wilhelm Wundt ini pada tahun 1879 dia itu ingin menyelidiki introspeksi pada diri manusia, seperti itu. Kemudian tahun 1890 muridnya dari Wilhelm Wundt ini, William James, juga menciptakan aliran fungsionalisme. Jadi apa sih itu aliran fungsionalisme? Jadi aliran fungsionalisme itu adalah aliran yang berfokus kepada fungsi perilaku, kayak kenapa kita bisa berpikir, kita bisa merasakan kedinginan atau kepanasan, terus kita bisa mencium bau yang sedap atau mencium bau yang nggak sedap. Dan kalau misalnya kita kalau menjilat itu kita lidah kita itu ada air liurnya atau dan sebagainya. Nah, itu di sini William James itu mulai menciptakan aliran fungsionalisme tersebut di tahun 1890. Kemudian tahun 1900 Sigmund Freud menerbitkan buku The Interpretation of Dream, atau bisa dibilang interpretasi mimpi. Nah, sebenarnya Freud ini kenapa sih sampai bisa membuat buku tersebut? Nah, sebenarnya hal ini dilakukan oleh Sigmund Freud karena Sigmund Freud ini kan dia mempunyai latar belakang medis ya. Dia punya latar belakang medis, yaitu sebagai psikiater
di Viennese Hospital. Nah, itu di dalam dunia psikiater itu kan medis itu kan sangat apa ya, bisa dibilang salah satu apa namanya ya, salah satu hal yang diperlukan oleh apa sih namanya, oleh pasien. Nah, tetapi Sigmund Freud ini di dalam Interpretation of Dream mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya medis doang yang diperlukan, tetapi bisa nih dieksplor di dalam mimpi. Karena hal ini dilakukan oleh Sigmund Freud ketika dia, yang tadi saya bilang, yang dia telah dia menjadi psikiater di Viennese Hospital. Dia itu menyaksikan koleganya dia atau teman kerjanya dia, yaitu Joseph Breuer, menangani pasien bernama Anna O dengan talking cure. Jadi itu talking cure itu dimana si pasien ini dibiarkan apa ya, banyak berbicara supaya gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini semakin berkurang. Nah, akhirnya akibat dari hal tersebut, Freud juga akhirnya mengembangkan teknik asosiasi bebas, yaitu teknik yang membiarkan pasiennya bicara dengan bebas tentang apa aja. Nah, karena kan di dalam dalam Sigmund Freud ini, dalam dalam pemahamannya dia, kalau kita itu kan ada pemahaman sadar, bawah sadar, ya kan. Nah, agar konselor itu atau psikolog atau psikiater bisa mengetahui gejalanya, atau kita bisa mengobati pasiennya, itu bisa tuh pakai cara teknik asosiasi bebas, karena kan mereka pasti membiarkan pasiennya bicara dengan bebas tentang apa aja. Nah, di situ ternyata secara tidak langsung mereka telah membuka atau bisa mengetahui diri bawah sadarnya dari pasien itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan Sigmund Freud, akhirnya memunculkan sebuah buku yang di dalamnya itu membahas teori psikoanalisis. Dan akhirnya ya teori psikoanalisis itu ternyata bisa dibilang sampai sekarang ini masih dipakai, dan seringkali kita kaitkan teori psikoanalisis ini dengan Sigmund Freud. Oke. Kemudian tidak hanya itu juga, Sigmund Freud juga memunculkan yang namanya psikodinamika. Jadi psikodinamika itu membahas mengenai pentingnya pengalaman masa kecil karena akan mempengaruhi seumur hidup. Namun ide Freud itu dianggap kurang ilmiah karena menurut para ahli sebuah ide itu harus ada hipotesis yang dapat diuji tentang penyebab proses berpikir, merasakan, dan juga tingkah lakunya itu sendiri. Jadi dapat dikatakan idenya Sigmund Freud ini ditolak karena gak ada buktinya, dan itu harus ada buktinya kan kalau sebuah ide itu. Nah, akhirnya
Dan akhirnya akibat dari penolakan dari psikodinamika itu sendiri membentuk perilaku bahwa segala sesuatu ide itu harus ada hipotesisnya. Nah, di tahun 1920 mulai nih terbentuk paham behaviorisme, yaitu berupa tingkah laku yang dapat diobservasi. Nah, di sini ada nih kayak para ahlinya seperti Ivan Pavlov dengan penelitian anjing dumbbell, dan ada John B. Watson, dan ada B.F. Skinner. Nah, dari dari praktek-praktek atau dari percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli ini akhirnya bakal melahirkan CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Kemudian pada tahun 1930-an mulai muncul logoterapi dari Viktor Frankl. Kemudian pada tahun 1934 Abraham Maslow mulai nih menulis artikel mengenai dari Cognitive Behavior Therapy, terus dari pemahaman lainnya. Nah, di situ Abraham Maslow tuh mulai nih menulis artikel. Nah, dan pada akhirnya Carl Rogers itu mulai menerbitkan buku The Clinical Treatment of Problem Child. Dan pada tahun 1940 Fritz Perls mulai menciptakan Gestalt terapi. Kemudian Abraham Maslow mulai menerbitkan buku A Theory of Human Motivation pada 1943. Carl Rogers kemudian menerbitkan buku Counseling of Psychotherapy. Nah, di situ di tahun 1991 itu mulai nih munculnya profesi sebagai konselor. Kan kalau sebelumnya itu kan hanya psikiater dan psikolog ya. Nah, sekarang di sini udah mulai muncul profesi sebagai konselor. Nah, pada 1950 mulai nih terbentuknya REBT dari Albert Ellis, yaitu REBT itu kan dia salah satu teori pendekatan yang mengeksplorasi perasaan orang. Kemudian pada tahun 1960 terbentuknya Humanistic Psycholog dari Maslow dan Rogers, dan pada 1962 mulai munculnya Humanistic Existential Psycholog dari Maslow, Rogers, dan Rollo May. Oke, terus pada 1960-an juga itu Aaron T. Beck itu mulai membentuk CBT. Jadi CBT ini ada CBT tahap pertama yang tadi dibuat yang dibuat oleh B.F. Skinner, yaitu Theory of Operant Conditioning. Nah, kemudian di 1960 ini Aaron T. Beck itu bisa dibilang kayak melanjutkan CBT ini. Jadi ada CBT tahap pertama, also ada CBT tahap kedua. Kemudian pada 1970 konseling postmodernisme kan lahir ya. Jadi mulai nih terbentuknya seperti naratif terapi dari Michael Watt dan David Epstein, dan juga tahun 1982 tepatnya. Nah, SFBT ini, Social Focus Brief Therapy ini lahir dari Steve Sager dan Inso Kimberg. Jadi pada konseling postmodern ini mulai nih lahirnya pemahaman atau ya bisa dibilang pemahaman baru atau pembentukan terapi baru. Nah, itu udah mulai terbentuk tuh di postmodern. Nah, ya sebenarnya jika kita lihat ya, postmodern ini kalau modern ini kan dia modernisme ini kan mereka lebih menekankan kepada permasalahan ya. Nah, kalau untuk konseling postmodernisme ini mereka itu berpusat pada solusi dan menekankan kepada
penggunaan bahasa. Mungkin itu aja sih dari kalau peta konsep menyeluruh. Terus kalau bisa saya simpulkan ya, atau mungkin bisa menjadi apa ya, insight tersendiri bagi saya bahwa tuh setiap pemahaman orang tuh pasti berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Salah satunya seperti ini, seperti konsep ini nih, seperti peta konsep ini yang mengatakan bahwa munculnya pemahaman-pemahaman ini sebenarnya didasari oleh adanya peristiwa-peristiwa di masa lalu, seperti um, dari eksistensi dan paham modernisme, terus adanya paham postmodernisme, kemudian munculnya paham humanisme karena akhir abad ke-8 tersebut. Nah, itu menurut saya bahwa paham setiap pandangan orang itu pasti disebabkan oleh latar belakangnya tersendiri. Ya, mungkin itu aja sih dari saya pertama. Dan mohon maaf jika untuk video insight ini ya agak sedikit ada yang kurang, atau ada perkataan yang kurang dan ada hal yang kurang berkenan. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Dah.